Dijual dengan harga yang sama, manakah yang lebih worth to buy? Halo guys, balik lagi di channel. Dan ini adalah perbandingan Xiaomi Mi Note 10 Pro dan Poco F2 Pro. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap kali ada video baru yang saya upload. Mi Note 10 Pro dan Poco F2 Pro sama-sama menggunakan desain bodi kaca depan dan belakang yang menggunakan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 serta menggunakan frame berbahan aluminium. Penggunaan bahan kaca seperti ini menjadikan keduanya cukup licin saat digunakan. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan casing bawaan yang sudah disertakan di dalam paket penjualannya. Keduanya sama-sama memiliki feel yang solid serta terlihat cukup mewah berkat tampilan desain kacanya. Tapi saat digenggam, menurut saya Mi Note 10 Pro terasa lebih nyaman karena ukurannya yang lebih slim serta bobotnya pun 11 gram lebih ringan dibandingkan Poco F2 Pro. Jadi jika kalian lebih suka smartphone yang compact dengan bobot yang lebih ringan, pilih Mi Note 10 Pro. Tapi jika kalian tidak masalah dengan smartphone yang berukuran besar, maka Poco F2 Pro mungkin lebih cocok buat kalian. Beralih ke bagian layar. Kedua smartphone ini sama-sama menggunakan panel layar berjenis AMOLED beresolusi Full HD Plus yang juga sama-sama sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Layar dari kedua perangkat ini sama-sama memiliki keunikan tersendiri guys, di mana Mi Note 10 Pro menggunakan desain layar melengkung berukuran 6,47 inch yang terlihat cukup mewah saat digunakan. Tapi untuk kamera selfie-nya, Note 10 Pro masih menggunakan desain poni tetesan air di bagian atas layarnya. Penggunaan desain layar melengkung seperti ini memang cukup sukses memberikan kesan mewah di Mi Note 10 Pro. Tapi kurangannya layar seperti ini agak menyulitkan saat digunakan bermain game. Apalagi jika kita harus menyentuh bagian yang melengkungnya. Selain itu, pemasangan tempered glass di layar seperti ini juga cukup sulit. Dan harga tempered glassnya pun agak sedikit mahal untuk smartphone dengan layar seperti ini. Namun secara tampilan memang cakep sih. Sedangkan Poco F2 Pro meskipun layarnya masih menggunakan desain layar flat, tapi penggunaan motorized pop-up selfie kamera di Poco F2 Pro ini sebagai tempat kamera selfie-nya menjadikan layarnya ini bisa terbebas dari gangguan poni atau sudah full screen. Dengan ukuran yang lebih besar di 6,67 inch dan sudah mendukung HDR10+. Dari segi kenyamanan penggunaan sih, saya pribadi lebih menyukai desain layar datar di Poco F2 Pro ya guys. Pemasangan tempered glass-nya pun cukup mudah dan harga tempered glass untuk layar seperti ini relatif lebih terjangkau. Kalau menurut kalian, mana yang lebih kalian suka guys? Layar curve di Mi Note 10 Pro atau desain full screen di Poco F2 Pro? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Sekarang kita beralih ke bagian jeroan. Poco F2 Pro ditenagai dengan chipset terbaik saat ini yang ada di pasaran, yaitu Snapdragon 865 dipasangkan dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Tersedia juga varian yang lebih tinggi dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Sedangkan Mi Note 10 Pro masih menggunakan chipset kelas menengah, yaitu Snapdragon 730G dengan RAM 8GB serta storage sebesar 256GB. Dan untuk sektor ini jelas Poco lebih unggul. Performa Snapdragon 865 memang tidak perlu diperdebatkan lagi. Apalagi untuk media penyimpanannya, Poco F2 Pro sudah menggunakan UFS 3.1 yang jelas sangat membantu performanya saat buka tutup aplikasi. Sedangkan di Note 10 Pro masih menggunakan UFS 2.1. Tapi bukan berarti Snapdragon 730G adalah chipset yang lemot ya guys. Karena untuk pemakaian sehari-hari, chipset ini masih sangat mampu meladeni kebutuhan multimedia kita. Baik gaming, multitasking, maupun hanya untuk sekedar aktif di sosial media. Tapi ya tetap saja untuk sektor ini Poco jelas lebih unggul. Skor Antutu keduanya juga cukup menegaskan hal ini. Daya tahan baterai di keduanya juga merupakan hal yang menarik untuk dibahas, di mana Poco F2 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4700 mAh, sedangkan Mi Note 10 Pro menggunakan kapasitas baterai yang lebih besar hingga 5260 mAh. Dan jika melihat kapasitas baterai di Mi Note 10 Pro ditambah penggunaan layar AMOLED yang ukurannya lebih kecil dibanding F2 Pro, serta fabrikasi 8 nanometer di Snapdragon 730G, jelas untuk sektor daya ini Mi Note 10 Pro lah yang lebih unggul. Tapi untuk sistem pengisian dayanya, kedua ponsel ini bisa dikatakan seimbang.
karena keduanya sama-sama sudah mendukung charger berkapasitas 30 watt yang kabar baiknya sudah disertakan di dalam paket penjualannya. Untuk softwarenya sendiri, baik Poco F2 Pro maupun Mi Note 10 Pro sama-sama sudah berjalan pada sistem operasi Android 10 yang dibalut antar muka khas Xiaomi, yaitu MIUI 11 out of the box. Tapi saat video ini dibuat, Poco F2 Pro baru saja mendapatkan update software ke MIUI 12. Untuk bagian security, karena keduanya sama-sama menggunakan layar AMOLED, jadi keduanya juga sudah sama-sama memiliki fitur in-display fingerprint atau sidik jari di dalam layar yang memiliki kecepatan baca yang sama bagusnya. Begitu juga untuk face unlock-nya. Sedangkan pada bagian speaker, walaupun keduanya sama-sama belum menggunakan sistem stereo speakers, tapi kualitas suara keduanya sama bagusnya. Walau jika diadu samping-sampingan sih, suara di Poco F2 Pro terasa lebih kuat dan powerful dibanding Note 10 Pro. Keduanya juga sama-sama masih memiliki lubang headphone jack 3,5 mm dan call quality di keduanya juga sama baiknya. Fitur NFC juga ada di keduanya. Namun Poco F2 Pro menurut saya lebih feature proof karena sudah mendukung jaringan 5G yang walaupun di Indonesia saat ini belum bisa digunakan, tapi setidaknya nanti saat layanan ini sudah tersedia, HP ini sudah siap untuk digunakan. Sekarang kita bahas sektor kameranya. Mi Note 10 Pro menggunakan setup penta kamera dengan kamera utama beresolusi 108 MP Samsung HMX Super Pixel dengan buka lensa f1.7 serta sudah dilengkapi dengan optical image stabilization. Di lensa kedua terdapat kamera portrait 12 MP f2.0 dengan kemampuan 2 kali optical zoom, kamera ultrawide 20 MP f2.2 di lensa ketiga, lensa telefoto 5 MP f2.0 di lensa keempatnya yang sudah dilengkapi dengan OIS serta memiliki kemampuan 10 kali hybrid zoom sampai 50 kali digital zoom. Dan terakhir di lensa kelimanya ada kamera makro beresolusi 2 MP yang sudah memiliki fitur autofocus. Untuk kamera selfie, Mi Note 10 Pro dibekali dengan kamera selfie beresolusi besar hingga 32 MP yang memiliki bukan lensa f2.0. Sedangkan untuk lawannya kali ini yaitu Poco F2 Pro masih menggunakan setup quad kamera dengan kamera utama beresolusi 64 MP Sony IMX686 serta memiliki bukaan lensa f1.9. Di lensa kedua ada kamera ultrawide 13 MP f2.4, lensa makro 5 MP f2.2 di lensa ketiga, dan terakhir ada kamera bokeh beresolusi 2 MP dengan bukaan f2.4. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, seperti yang kalian tahu, Poco F2 Pro dibekali dengan motorized pop-up selfie kamera yang beresolusi 20 MP dengan bukaan f2.2. Jika melihat daftar angka spesifikasi yang diusung kamera Mi Note 10 Pro, dan juga sebagai mantan pemuncak DxOMark di awal tahun 2020 ini, kamera dari Mi Note 10 Pro memang masih lebih unggul pada sektor fotografi dibanding F2 Pro. Penggunaan optical image stabilization di beberapa lensanya menjadikan kualitas gambar yang dihasilkan Mi Note 10 Pro ini terlihat lebih detail dan tajam karena kameranya lebih stabil atau minim getaran. Poco F2 Pro juga belum memiliki lensa telefoto yang merupakan fitur andalan di Mi Note 10 Pro. Tapi bukan berarti kamera di Poco F2 Pro jelek ya guys. Bagus kok. Bahkan untuk beberapa bagian menurut saya Poco F2 Pro masih lebih unggul, khususnya pada sektor videografi, di mana Poco F2 Pro sudah mendukung mode perekaman video hingga resolusi 8K di 30 frame per second dan 4K di 60 frame per second. Sedangkan Note 10 Pro hanya bisa sampai di 4K 30 frame per second. Poco F2 Pro juga memiliki mode Pro yang tidak hanya bisa digunakan pada mode foto saja, tapi juga bisa berfungsi di mode video. F2 Pro juga mempunyai beberapa fitur tambahan lainnya yang cukup berguna dan belum ada di Note 10 Pro, seperti mode video bokeh, mode fokus warna, mode cloning, dan juga video depan dan belakang. Jadi bagi kalian yang gemar dengan fotografi, saran saya ambil Mi Note 10 Pro. Sedangkan bagi pengguna yang lebih mengutamakan sektor videografi, Poco F2 Pro adalah pilihan yang tepat buat kalian. Oke guys, ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari kedua handphone ini. Menurut kalian gimana guys? Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Dengan harga yang sama, manakah yang lebih worth to buy? Sebenarnya tidak ada yang salah jika kita memilih salah satu dari kedua smartphone ini. Karena meskipun harganya sama, tapi menurut saya kedua ponsel ini memang memiliki target market yang berbeda.
Untuk kalian yang lebih mengutamakan smartphone dengan desain yang cantik, baterai besar, kamera yang bagus untuk fotografi atau selfie-selfie, Mi Note 10 Pro adalah pilihan yang tepat buat kalian. Sedangkan bagi yang menginginkan smartphone dengan layar yang lebih luas tanpa gangguan poni, performa kencang dengan chipset terbaik dan harga termurah, kemampuan perekaman video yang bagus dengan resolusi tertinggi yang ada di pasaran saat ini, dan sekali lagi dengan harga yang termurah, menurut saya Poco F2 Pro adalah pilihan yang paling masuk akal saat ini untuk range harga 7 jutaan. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke guys, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depan kedua handphone ini. Ada auto guys.